Untuk yang matematika saintek nilaiku 1000. Ya ampun, oke, terus? Untuk fisikanya nilaiku 591. Mm-mm. Untuk yang kimia nilainya 1000 juga, sama kayak matematika. Yang biologinya nilainya 811. Sudah. Wah, ya ampun. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Ayun, dari nama lengkapnya siapa, panggilan dan asal SMA-nya dari mana? Nama aku Ayun. Aku itu SMA-nya itu dari aku mondok sih Kak, dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah cabang Mojokerto yang MBI yang bertaraf internasional. Aku dari Sidoarjo. Oh, mondok itu berarti bukan SMA berarti, atau? MA Madrasah Aliyah. Oh, MA. Oh, Iya. aku baru tahu. Berarti MA tapi jurusan IPA ya waktu dulu ya? Iya Kak. Terus boleh diceritain Ayun perjuangannya, kenapa akhirnya milih ke kedokteran, terus boleh diceritain? Boleh Kak. Jadi dulu itu waktu aku mondok itu emang masih bimbang kan. Waktu kelas 3 itu kayak masih bimbang mau FK atau gimana. Terus akhirnya aku mantep di FK karena orang tua aku juga pengennya aku masuk ke kedokteran. Setelah itu waktu kelas 3 itu kayak bimbang itu Kak. Karena apa? Karena aku tuh kayak masih middle gitu lah anaknya, nggak terlalu pinter ya, nggak terlalu bawah gitu loh Kak. Aku kayak cerita ke guruku gitu, kok gimana ini, padahal aku tuh kayak middle, gimana buat masuk FK gitu. Kata guruku itu tetap berusaha gitu. Yang penting kamu itu harus tetap berusaha, tetap belajar, jangan lupa berdoa gitu-gitu Kak. Jadi setiap hari untuk bisa mendapatkan FK itu aku belajar setiap hari. Jadi aku gak mandang temanku emang lebih pintar gitu. Karena aku middle, jadi aku harus kerja keras untuk tetap belajar continue gitu Kak. Oh, nah kamu mulai belajar yang setiap hari itu mulai dari kelas berapa dan semester berapa? Jadi kan sebenarnya aku tuh ini Kak, gap year. Jadi aku kan lulusan 2018. Terus habis itu aku tuh belajar terus. Akhirnya aku itu kata orang tuaku coba aja FK swasta dulu gitu. Ya udah aku coba swasta di mana-mana nggak keterima. Oh iya iya, sampai nyoba berapa univ tuh? Masih Banyak Kak. sampai nggak kehitung ya? Iya, terus habis itu aku nyoba ke ini kan, habis itu aku tetap percaya ya, akhirnya mungkin aku SBM gitu, aku tetap belajar Kak, continue gitu. Aku kalau misal sesuatu soal aku nggak bisa, aku tanya ke teman-temanku yang dia bisa kayak gitu. Terus nanti aku nyatet di buku, nanti aku ngafalin gitu-gitu terus tiap hari sampai SBM-nya datang itu Kak. Habis itu ketika SBM aku kerjain 2018 itu aku juga belum dapat rezekinya, jadi kayak ketolak gitu Kak. Jadi yang 2018 belum masuk FK ya? Belum. Akhirnya aku lanjutin kan, kata orang tua aku ya udah nyoba ke mandiri. Jadi aku nyoba univ yang ada mandirinya, kayak dulu kan Undip, terus UGM gitu-gitu. Aku nyoba, terus akhirnya nggak keterima juga, nggak ada yang nyantol nggak ada yang nyantol satupun. Oh iya. Tapi Iya. kan kalau mandirinya UNED itu kan dia terakhir ya Kak, mandirinya itu tesnya tuh terakhir. Akhirnya aku nyoba situ, akhirnya aku nyantol tapi bukan FK-nya tapi FKM. Akhirnya aku kuliah di situ dulu 2018 itu. Oh, jadi 2018 udah kuliah setahun ya berarti ya? Iya Kak. Di UNED Jember ya? Iya, Universitas Negeri Jember FKM. Oh iya, kesehatan masyarakat ya? Iya. Oke oke. Terus kayak kamu gimana waktu kan setahun kuliah tuh, sambil akhirnya memutuskan untuk FK lagi, pertimbangannya apa dan kayak persiapannya gimana? Jadi pertimbangannya tuh orang tua. Jadi kayak orang tua itu bilang kayak nyoba lagi aja. Nanti kalau seandainya nggak lolos ya wes ngelanjutin FKM-nya. Kalau misalnya lolos ya alhamdulillah gitu kan Kak. Habis itu saya itu karena orang tua saya tuh bilang seperti itu, akhirnya saya belajar. Akhirnya kuliah sambil belajar. Jadi
karena kalau misal bimbel tuh orang tua saya tuh kayak gak setuju gitu kak. Akhirnya saya belajar sendiri. Terus habis itu kan ada jeda waktu kuliah kan biasanya lama kan liburannya gitu. Nah itu saya itu kayak les gitu loh, kayak les privat gitu, kayak manggil guru. Terus habis itu dan itu kayak di ruangan gitu lesnya. Jadi semua elektronik itu kayak dibuang, kayak HP, semua TV itu nggak boleh gitu. Nggak Cara belajar dibuang. saya itu Oh bukan iya, iya. diulang sih, kayak disembunyiin sama orang tua saya gitu selama 3 bulan. Oh iya. 3 bulan kamu nggak megang HP sama sekali? Nggak megang HP sama sekali, nggak lihat TV sama sekali. Gitu. Kalau kangen orang tua ya pinjem gurunya, pinjem telepon gurunya. Oh, wah, keren banget. Sehari bisa belajar berapa jam itu kalau privat gitu? Nggak mesti sih kak. Biasanya kalau aku biasanya kan dari pagi itu udah kayak pagi itu dokter gurunya itu udah datang kayak gitu. Terus habis itu pokoknya dari pagi terus nanti door to break, terus sore itu lanjut lagi kayak malam kayak gitu lah, kan gitu terus. Terus yang dipelajari waktu kamu les sendiri di rumah gitu, materinya apa aja? Apakah yang TKA aja atau sama TPS? TKA aja sih kak. Kalau TPS-nya aku lebih ke soal-soal kayak buku SBMPTN yang besar-besar itu aku lebih belajar ke situ deh kak. Oh, jadi kalau TPS belajar mandiri ya? Iya betul. Wah, keren-keren. Terus kan ini kan UTBK 2020. Ini itu beberapa hari kemarin tuh baru banget info kalau TKA akan dihapus karena pandemi COVID-19 ini. Akhirnya cuman UTBK 1 kali dan cuman pakai nilai TPS. Nah, kalau TPS sendiri kamu ada tips and trick nggak gimana sih caranya ngerjain itu 4 subtes yang penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, sama pengetahuan kuantitatif? Ada sih kak. Jadi tips dari aku itu kayak sebelum hari H SBMPTN atau UTBK itu mending belajar tentang buku-buku yang besar SBMPTN itu, ataupun kalau bisa itu belajar dari soal-soal UTBK tahun-tahun lalu kak. Soalnya itu membantu gitu loh kak. Jadi ketika belajar nanti kita tuh cocokin gitu, ini kenapa kok bisa jawabannya ini, atau seandainya kita nggak tahu kita bisa tanya ke teman kita kayak diskusi gitu. Aku sih lebih prefer ke baca buku UTBK yang besar-besar itu sama ke soal-soal dari angkatan-angkatan lalu gitu kak. Jadi memang harus tahu contoh soal sebelumnya gitu ya. Jadi nggak. Iya. Terus kalau kamu tanya temen, tanya pakai apa? Atau tanya guru maksudnya? Iya, kalau seandainya aku biasanya kalau seandainya boleh pinjam HP kan, kalau waktu aku di karantina tuh kan boleh pinjam HP. Kalau nggak telepon orang tua atau ada kepentingan lain, itu aku ngechat ke teman-temanku. Jadi ini tuh gimana caranya gitu. Jadi aku tanya gitu. Tanya tapi lewat HP gurunya ya? Iya. Nah, terus untuk tiap per subtesnya gitu, kayak kuantitatif harus gimana, terus kalau bacaan harus gimana gitu. Oh iya. Jadi kalau seandainya bacaan ya kak. Kalau misal bacaan itu kita itu harus ini dulu, baca soalnya dulu kan kak. Baca soalnya dulu, terus baru kita baca bacaannya. Itu sih tips dari aku. Soalnya biar nggak ulang lagi gitu kak. Terus habis itu kalau seandainya masih nggak nemu jawabannya, aku lebih nyaraninnya untuk kayak soalnya itu dicocokin sama jawabannya satu-satu gitu kak. Contohnya? Contohnya misal kayak kayak bahasa Indonesia gitu kan. Misal bacaannya misal banyak gitu kak ya. Terus kita baca soalnya dulu. Terus ketika udah baca soal, habis itu kan baca bacaannya. Ketika baca bacaannya tuh tetap kayak misal kita nggak bisa nyimpulin jawabannya apa, mending jawaban dari A, B, C, D, E-nya itu mending dicocokin ke soal sama ke bacaannya. Jadi kayak yang mana yang memper dan yang bisa masuk ke dalam soal gitu sih kak kalau aku. Oh ya, kayak yang cocok gitu, kira-kira yang mana gitu ya? Iya. Terus kalau bacaan itu kan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya? Iya. Kalau bahasa Inggris ada tips khusus nggak sih? Atau sama aja? Kalau
Kalau aku sih itu, kalau bahasa Inggris tuh lebih ini belajar ke kata apa ya, kata-katanya gitu Kak. Kan ada waktu kita ngerjain kan pasti ada kayak kata yang belum kita tahu artinya gitu. Jadi kayak kata-kata barunya kita harus ngertiin gitu Kak. Supaya nanti kalau ketemu kata-kata gitu kayak oh ini tuh gini, oh itu gini gitu. Terus habis itu kalau jawab soalnya ya sama aja kayak bahasa Indonesia gitu. Jadi lebih ke vocabulary ya? Iya betul. Oh, jadi kayak misalnya nih kamu lagi belajar yang dari buku-buku yang kamu sebutkan tadi ke bahasa Inggris, misalnya kamu nemu kata bahasa Inggris yang kamu belum tahu, langsung kamu cari artinya gitu ya, terus hafalin. Iya betul Kak. Oh, oke oke, keren keren. Kalau pengetahuan kuantitatif, aku tadi sempat baca apa soal-soalnya gitu. Ternyata nggak semudah tes IQ yang kayak kita melogikakan apa namanya, misalnya mengurutkan pola atau apa gitu kan. Tapi juga ada rumus-rumus matematika gitu nggak sih? Iya Kak. Nah, berarti itu kayak udah terbantu karena kamu udah belajar matematika TKA ya? Iya. Ah, iya iya iya. Oke oke. Jadi kalau kuantitatif memang harus belajar ya berarti ya? Iya. Terus penalaran umum gimana? Penalaran umum itu kan kayak yang aku baca itu semacam kayak misalnya ada grafik, terus kita harus menyimpulkan gitu ya? Iya. Itu kamu gimana cara tips ngerjainnya? Itu kalau aku lebih ke ini Kak, lebih ke ABC-nya langsung. Jadi ABC-nya itu langsung kita cocokin ke grafiknya itu kayak dia itu bener apa enggak kayak gitu Kak, kalau aku. Oh, jadi nggak usah ini ya, nggak usah apa terlarut ke dalam bacaan yang panjang gitu ya? Enggak, soalnya kan waktunya juga pendek Kak. Oke oke. Jadi nanti takut kemakan waktu. Wah, keren 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 keren. Terakhir ini pemahaman bacaan dan menulis itu yang ini kan yang EYD bahasa Indonesia gitu nggak sih? Misalnya kayak ada suatu kalimat, terus kayak mungkin kalimat mana yang kurang tepat atau yang kapitalnya kurang tepat gitu-gitu masih ingat nggak? Ada nggak sih? Iya ada Kak. Ah, nah itu kamu tipsnya gimana kalau ngerjain soal kayak gitu? Tipsnya ngerjain soal kayak gitu ya, misal soalnya kan kata ini tuh diganti sama apa gitu kan Kak ya. Betul. Jadi ke misal aku milih A, loh kenapa aku milih A? Aku mesti gitu. Jadi misal kayak soalnya ini kata ini diganti sama yang mana yang lebih cocok gitu kan Kak. Jadi misal aku A, misal pilihan ganda A, loh kenapa aku milih ini harus ada sebabnya. Kenapa aku milih ini? Kenapa aku milih yang B, C, D, E itu harus ada sebabnya. Soalnya alasannya itu buat bisa pertimbangan gitu loh Kak. Iya. Jadi kamu emang udah harus tahu ya, kayak kenapa A bisa benar, kenapa B bisa salah, C, D, E kenapa bisa salah gitu ya? Iya. Nah, oke. Nah, kalau buat bisa tahu yang benar atau yang salah kan berarti harus belajar dulu nggak sih? Iya betul. Oke. Jadi memang apa ya? TPS juga kamu belajar itu ya tentang EYD yang bagus itu gimana, terus kayak penempatan huruf kapital gitu-gitu. Oke. Jadi kamu itu belajar dari sendiri, berarti belajar dari buku-buku SBMPTN yang tebel. Iya Kak. Oke. Keren. Gimana sih tips untuk membagi waktu yang sangat singkat tapi harus ngerjain banyak soal? Kalau aku tipsnya, karena kan nggak bisa ganti ke soal selanjutnya, mungkin tips dari aku itu bisa dikerjain dulu itu soalnya. Seandainya soal itu memang benar-benar susah, itu kita tetap kerjain dengan cara kita. Jadi sampai nemu gitu. Kalau seandainya udah nemu tapi hasilnya nggak ada, mungkin aku nembak sih Kak. Nembak itu maksudnya cari jawaban yang memper gitu. Yang kira-kira benar ya? Iya, gitu. Terus okay. kalau seandainya udah dikerjain tetap misal nggak nemu hasilnya, ya udah aku kayak nembak yang mirip-mirip sama soal gitu, yang kayak kalau ini kira-kira dimasukin ke jawaban sama soalnya itu bagus, bener apa enggak gitu sih sebenarnya. Make sense sih, soalnya kan UTBK yang tahun lalu juga kalau misal kita salah nggak ada nilai minus ya. Iya, jadi semuanya tuh harus dikerjain. Soalnya kan kita nggak tahu itu jawaban misal susah terus kita jawab, misal kita beruntung kan bisa dapet poin Kak. Iya betul banget, keren. Terus kalau boleh tahu berapa skor yang kamu dapatkan waktu UTBK tahun lalu? Aku kan nggak bisa ngitung rata-rata ya. Yang ngitung tuh orang tua dan orang tua tuh nggak tahu cara ngitungnya juga. Jadi kemarin orang tua saya tuh
pokoknya bilangnya 800 lebih gitu. Wah, oh my God, aku speechless banget sih. 800 tuh nggak ada loh. Maksudnya mungkin hanya bisa dihitung jari gitu anak yang skornya 800 gitu. Kamu nyangka nggak kalau 800 itu mungkin saja itu tertinggi di Indonesia gitu? Awalnya tuh nggak nyangka Kak, jadi waktu hasil TBK-nya tuh keluar, aku kan kembali ke kuliah ke Jember gitu kan Kak. Terus habis itu aku sama orang tua aku tuh kayak aku kirimin gitu, terus orang tua aku tuh kayak sedih gitu Kak. Sedih? 800 gitu, kayak rata-ratanya tuh kok 700 600 gitu. Terus habis itu aku juga sedih, loh ya aku juga nggak tahu dapatnya segitu. Terus habis itu ya udah, terus akhirnya aku akhirnya kan milih UNER tuh kayak aduh aku takut nilainya nggak ini apa nggak masuk gitu loh Kak, soalnya perkiraanku 800 tuh kayak jelek, kayak 80 gitu loh, pasti ada yang 1000 gitu. Oh, Rata-ratanya iya, aku iya. mikir gitu sih. Oh iya iya iya. Terus ini waktu pengumuman gimana? Waktu buka pengumuman nih. Waktu buka pengumuman tuh kayak tek-tek gitu Kak, jadi aku nggak berani buka, ayahku. Terus itu udah dibuka sama ayahku, alhamdulillah masuk. Jadi kayak seneng gitu rasanya. Soalnya kan waktu 2018 tuh kayak nggak keterima sama sekali gitu loh Kak, kayak sedih gitu. Aku sampai stres gitu kayak mikirin aduh ya apa sih masuk FK ini susah banget gitu. 2019 ternyata ada keberuntungan kayak gitu. Akhirnya masuk FK UNER, alhamdulillah deket rumah juga. Oh, alhamdulillah, keren. Terus ini mungkin pertanyaan selanjutnya, kan tahun ini nih, Ayun tahun ini, jadi mereka itu UTBK hanya sekali, terus di UTBK itu udah harus milih pilihan universitas dan jurusannya gitu. Kalau tahun lalu kan kita lihat skor dulu baru milih univ gitu. Kalau tahun ini mereka tuh begitu tes udah harus milih univ mana dan jurusan apa gitu. Kamu ada tips nggak gimana cara memantapkan hati untuk pilihan pertama dan kedua, tapi kita belum tahu skornya gitu? Kalau aku sih pilihan pertama itu harusnya bukan harusnya sih, menurutku lebih ke tujuan kamu gitu loh. Kayak misal adiknya itu misal ya atau aku tuh ikut UTBK tahun ini, jadi aku lebih pilihan pertamanya aku lebih kayak aku pengennya ke jurusan apa sama di univ apa gitu. Lalu untuk pilihan keduanya mungkin bisa milih di bawahnya gitu loh Kak. Supaya apa, kan ada yang tinggi juga ada yang rendah. Jadi meskipun yang tinggi itu nggak kecantol, mungkin yang rendah itu bisa kecantol gitu loh Kak. Oh iya iya iya, setuju sih. Kayak pilihan pertama tuh yang memang kita pengen banget gitu ya. Terus Ya. yang pilihan kedua yang kita mungkin ya kita pengen tapi yang istilahnya dalam tanda kutip passing grade-nya lebih rendah gitu. Yang kira-kira kita bisa Iya. kira-kira kita bisa masuk gitu ya. Iya betul Kak. Oke. Boleh dibacain nggak skor masing-masing? Ya boleh Kak. Jadi nilainya kan dibagi dua, ada TPS sama TKA Saintek. Dulu waktu 2019. Untuk yang TPS kan dibagi 4 sub ya. Ada kemampuan penalaran umum tuh nilaiku 756. Yang kedua ada pengetahuan kuantitatif, itu nilainya 814. Untuk yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum, nilaiku 776. Dan yang keempat, kemampuan memahami bacaan dan menulis, nilaiku 682. Oke. Untuk yang untuk yang nilai TKA Saintek itu kan dibagi 4. Untuk yang matematika Saintek nilaiku 1000. Ya ampun, oke terus? Untuk fisikanya nilaiku 591. Untuk yang kimia nilainya 1000 juga, sama kayak matematika. Yang biologinya nilainya 811. Sudah. Wah, ya ampun. Nilai 1000 tuh kayak mungkin itu sempurna ya, walaupun ada yang 1000 lebih, tapi kayak 1000 tuh kaum rebahan tuh nggak bisa relate gitu. Jiwa magernya bergetar gitu lihat nilai 1000. Keren banget, keren. Jadi kayak kalau TKA tuh meskipun tahun ini enggak diujikan ya di UTBK, tapi kan bisa juga bisa juga nanti buat adik-adik yang mungkin seleksi mandiri di universitas tertentu yang pakai ujian tertulis kan juga bisa dipakai gitu ya. Iya Kak. Jadi tetap
Kalau kamu setuju nggak anak-anak, adik-adik harus tetap belajar TKA? Setuju banget Kak. Gimana cara kamu untuk melatih mental kamu gitu? Kayak kan kamu kan juga dari pondok pesantren, kemudian dari MA juga. Gimana cara kamu kayak tetap percaya diri kalau kamu tuh bisa masuk univ yang kamu impikan gitu? Aku tuh misal karena aku nggak pinter ya Kak, jadi kayak aku tuh harus tetap berusaha gitu. Jangan kayak nggak usah ngurusi orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak ada misal orang-orang kayak kamu gini, tapi masa kamu bisa masuk FK gitu-gitu. Jadi kayak udahlah, kamu boleh kayak ngusilin aku atau bicarain aku, tapi pokoknya aku harus menuju ke depan terus, lihat tujuanku di depan tuh apa. Ya udah, aku nggak bakal ngurusi omongan orang yang di sekitarku yang kayak dia malah downin mentalku gitu loh Kak. Wow, luar biasa. Jadi apapun yang orang-orang katakan, kamu tetap harus maju gitu ya? Iya. Oh, keren. Sip. Ada pesan terakhir nggak? Pesan untuk adik-adik yang tahun ini tuh mau UTBK di tengah pandemi COVID-19, kemudian peraturan yang diubah-ubah, untuk adik-adik supaya mereka tetap fokus dan tetap semangat untuk berjuang. Ada. Jadi pesan tuh adik-adik, kalian tetap harus semangat, tetap belajar, tetap senantiasa untuk berusaha, karena menurut quotes dari B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha gitu Kak. Wow, luar biasa. Keren. Pokoknya ini kayak salah satu narasumber terinspiratif deh. Alhamdulillah. Oke. Semoga Ayun dilancarkan ya perkuliahannya di Unair. Semoga nanti menjadi dokter yang diimpi-impikan, dan pokoknya semoga selalu lancar dan berkah perkuliahannya. Amin. Terima kasih Kak doanya. Ya, aku makasih juga ya, kita dan adik-adik yang nonton ini, makasih banget juga untuk Ayun yang sudah mau menjadi narasumber kita. Semoga ini bermanfaat dan bisa memotivasi adik-adik semua. Ya, sama-sama Kak.